Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Fritz Auxerre Sevanya dari jurusan Pendidikan Teknik Elektro angkatan tahun 2025 dengan NIM 2504045020030. Baik, pada video kali ini tujuan dibuatnya untuk memenuhi tugas pekan 13 mata kuliah kalkulus atau matematika dasar. Jadi saya akan membahas dua soal, yaitu turunan parsial campuran dan pendekatan linier. Baik, mari saja kita langsung ke videonya. Baik, mari kita langsung saja ke soal pertama, yaitu turunan parsial campuran. Dengan soal Z sama dengan 5x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2, 3x pangkat 2y dikurang 4y pangkat 3. Baik, kita akan menentukan yang bagian pertama, bagian A, parsial pertama terhadap x dan y, dan yang kedua turunan parsial kedua terhadap x dan y, dan bagian C-nya turunan campuran. Ini simbol del pangkat 2z per del x kali del y, dan del pangkat 2z per del y dikali del z. Baik, kita langsung saja ke cara pengerjaannya, jawabannya. Bagian pertama yaitu bagian A, turunan parsial pertama terhadap x dan y. Terhadap x, del z per del z. Baik, del z per del x. Baik, kita tulis kembali soalnya dengan rumus yang ini. Del z per del x sama dengan del per del z. Baik, kita masukkan soalnya, yaitu 5x tambah 5x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2y dikurang 4y pangkat 3. Kita masukkan. Kemudian ketika mencari turunan parsial terhadap z, kita harus memperlakukan y sebagai konstanta. Jadi ini soalnya kita tulis ulang. Kemudian del z per del x sama dengan ini turunannya, yaitu turunan dari 5x pangkat 3 yaitu adalah 5 dikali 3x 3 pangkat 3 kurang 1 sama dengan 15x pangkat 2, dan 3x pangkat 2 y adalah 3y dikali 2x pangkat 2 kurang 1 sama dengan 6xy. Baik, karena 3y dianggap konstanta. Kemudian turunan dari min 4y pangkat 3 adalah 0 karena min 4y pangkat 3 adalah konstanta murni. Jadi hasilnya itu del z per del x sama dengan 15x pangkat 2 ditambah 6xy. Baik, ini untuk jawaban pertamanya. Kita lanjut ke bagian terhadap y-nya, yaitu del z per del y sama dengan ketika mencari turunan parsial terhadap y, kita memperlakukan z sebagai konstanta. Baik, del z per del y per del y sama dengan del per delta y. Kita tulis kembali soalnya, 5x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 y kurang 4 y kurang 4y pangkat 3. Del z per del y sama dengan ini turunannya, yaitu turunan dari 5x kuadrat 3 adalah 0 karena 5x pangkat 3 adalah konstanta murni, ditambah turunan dari 3x pangkat 2y adalah 3x pangkat 2 dikali 1y 1 pangkat 1 dikurang 1 sama dengan 3x pangkat 2. Terus dikali 3x pangkat 2 karena 3x pangkat 2 dianggap konstanta. Kemudian dikali y min 4y pangkat 3, yaitu turunan dari min 4y pangkat 3 adalah min 4 dikali 3y pangkat 3 kurang 1 sama dengan 12y pangkat 2. Ini dia 12y pangkat 2, karena ketika diturunkan hasilnya ini. Jadi del z per del y sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 12y pangkat 2.
begitu. Baik, mari kita lanjutkan. Ini bagian B-nya, turunan parsial kedua terhadap X dan Y. Baik, kita mulai dari terhadap X-nya. Ini adalah turunan parsial dari del Z per del X terhadap X. Kita menggunakan hasil dari bagian A1. Jawabannya yaitu ini. Del Z, del pangkat 2Z per del X pangkat 2 sama dengan del per del X dalam kurung 15 X pangkat 2 ditambah 6XY. Ini dari soal ini ya. Kemudian kita turunkan. Turunan dari 15X pangkat 2 adalah terhadap X adalah 15 kali 2X sama dengan 30X ditambah 6XY itu terhadap X adalah 6Y dikali 1 sama dengan 6Y, karena 6Y dianggap sebagai konstanta. Baik, kemudian untuk bagian Y-nya kita turunkan del Z per del Y kembali terhadap X dan Y. Jadi del pangkat 2Z per del Y pangkat 2 sama dengan del per del Y dalam kurung 3X kuadrat 2 3X pangkat 2 dikurang 12Y pangkat 2. Ini dapat dari sini. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kita turunkan jadi turunan dari 3X kuadrat pangkat 2 terhadap Y adalah 0, karena 3X pangkat 2 adalah konstanta murni. Sedangkan untuk 12 min 12Y pangkat 2 terhadap Y adalah min 12 dikali 2Y sama dengan min 24Y. Baik, jadi hasilnya itu del 2Z per del Y pangkat 2 sama dengan min 24Y. Baik, mari kita lanjutkan. Ini salah ya. Baik, mari kita lanjutkan ke bagian yang C-nya, yaitu turunan parsial campuran. Turunan parsial campuran. Baik, kita lanjutkan untuk yang bagian C-nya, yaitu turunan parsial campuran. Bagian A, del 2Z per del X del Y. Jadi del pangkat 2Z per del X per del Y sama dengan del per del X dalam kurung del Z per del Y sama dengan del per del Z del X dalam kurung 3X2 per 12Y pangkat 2. Ini saya dapat dari hasil yang kedua tadi, yaitu ini. Baik, mari kita lanjutkan. Baik, kemudian itu kita turunkan. Jadi turunan dari 3X pangkat 2 terhadap X adalah 3 dikali 2X sama dengan 6X. Sedangkan untuk yang 12 min 12Y pangkat 2 terhadap X adalah 0, karena dia konstanta murni. Jadi del pangkat 2Z per del X del Y sama dengan 6X, karena ini 0 adalah konstanta murni, yaitu turunan dari min 12Y pangkat 2. Baik, kita lanjut ke bagian B-nya, yaitu del pangkat 2Z per del Y dan del X. Del pangkat 2Z sama dengan del Y del X sama dengan del per delta Y del Y dalam kurung del Z per del Y sama dengan del per del Y. Ini kita ambil dari soal yang pertama tadi, yaitu 15X pangkat 2 ditambah 6XY, itu dari sini. Baik, mari kita lanjutkan. Del pangkat 2Z per del Y del X sama dengan ini diturunkan, karena turunannya dari 15X pangkat 2 ada terhadap Y adalah 0, karena dia konstanta murni. Sedangkan untuk yang 6XY
terhadap Y adalah 6X dikali 1 sama dengan 6X, karena 6X dianggap konstanta. Jadi karena tidak ada bilangan yang dijumlahkan, jadi hasilnya itu 6X karena dianggap konstanta. 6X kali 1 adalah 6X. Jadi hasilnya del pangkat 2Z per del Y del X adalah 6X. Baik, kemudian kita akan mengerjakan soal nomor 2, yaitu pendekatan linier atau kata lainnya linear approximation baru. Dengan soal, misalnya permulaan suatu benda dinyatakan oleh fungsi Q sama dengan 2X pangkat 2 YZ. Jika terjadi kesalahan pengukuran hingga 2% pada setiap variabel X, Y, dan Z, tentukanlah persentase kesalahan maksimum yang terjadi pada hasil perhitungan Q. Baik, mari langsung kita jawab. Diberikan fungsi Q ini adalah kuantitas, sama dengan 2X pangkat 2 YZ, kesalahan pengukuran pada setiap variabel X, Y, Z adalah 2% atau del X dx per X sama dengan dy per Y atau sama dengan dy dz per Z sama dengan 0,02. Tujuan kita adalah untuk mencari persentase kesalahan maksimum yang terjadi pada hasil perhitungan kuantitas atau Q. Baik, yang pertama diferensial relatif itu baik untuk yang terhadap Y-nya itu ini del Q per del Y sama dengan 2X pangkat 2 Z, itu dari 2X pangkat 2 YZ sama dengan 2X pangkat 2 Z dikali 1 sama dengan hasilnya yaitu 2X pangkat 2 Z. Kemudian ini yang bagian ini itu bagian terhadap Z-nya, yaitu del Q per del Z sama dengan 2X pangkat 2Y. Kita perlakukan X dan Y sebagai konstanta, jadi del Q per del Z itu sama dengan del per delta Z sama dengan 2X pangkat 2 YZ sama dengan 2X pangkat 2 Y dikali 1. Jadi hasilnya itu sama dengan 2X pangkat 2 Y. Nah, itu hasilnya untuk Z. Itulah cara seperti inilah yang saya terapkan tadi untuk bagian X dan Y-nya juga. Baik, kita kemudian untuk bagian substitusi ke dq per Q sama dengan dq per Q sama dengan ini. Kita masukkan yang bagian tadi, yang bagian Z, Y, dan X itu kita masukkan semua ke sini per 2X pangkat 2 YZ. Itu diturunkan ke rumusnya dq. Kemudian seluruh persamaan dan fungsi awal Q sama dengan 2X pangkat 2 YZ ini dapat dari soal ya. Kemudian bagian penyederhanaannya. Kita lakukan penyederhanaan dengan memisahkan pecahan dan melakukan pembatalan variabel, yaitu dengan rumus dq per Q sama dengan 4X YZ dikali dx per 2X pangkat 2 YZ ditambah 2X pangkat 2Z dikali dy per 2X pangkat 2 YZ. Kemudian ditambah 2X pangkat 2Y dikali dz per 2X pangkat 2 YZ. Baik, suku pertama itu yang ini 4X YZ dikali dx per 2X pangkat 2 YZ, itu hasilnya ini 2 dx per X.
Kemudian untuk yang suku keduanya yaitu 2x pangkat 2 Z dikali dy per 2x pangkat 2 YZ sama dengan itu 1 per 1 dy per y. Kemudian untuk ini suku ketiganya 2x pangkat 2 y dikali dz per 2x pangkat 2 yz. Hasilnya itu 1 dalam kurung dz per z. Nah, itulah hasil dari suku 1, suku kedua, dan suku ketiga. Jadi hasil diferensiasi relatif yaitu ini hasilnya. Hasilnya yaitu ini. Nah, baik, kita lakukan untuk bagian B-nya, perhitungan kesalahan maksimum. Kesalahan relatif maksimum itu dq per q y max itu terjadi ketika semua kesalahan pengukuran atau diferensial relatif pada variabel input memiliki tanda positif sehingga mereka sering menjumlahkan dan menghasilkan nilai terbesar. Kita menggunakan nilai absolut atau mutlak untuk memastikan kesalahan tersebut dijumlahkan. Jadi dijumlahkan karena jadi ini dq per q max sama dengan 2 dx per x tambah 1 dy per y tambah 1 dz per z. Jadi karena dx per x sama dengan dy per y sama dengan dz per z sama dengan 0,02, kesalahan maksimum 2%, kita substitusikan nilai ini menjadi dq per q max sama dengan 2 dalam kurung 0,02 tutup kurung ditambah 1 0,02 ditambah 1 0,02. Ini dari sini, dari sini, ini dari sini, dan 02-nya dapat dari sini. Baik. Kemudian diturunkan hasilnya dq per q max sama dengan 0,08 dari hasil penjumlahan ini. Penjumlahan 0,02 ditambah 0,02 yaitu 4. Terus ditambah 0,04 ditambah 0,02 dan 0,2 jadi hasilnya 0,8. Kemudian kesalahan maksimum pada Q adalah 0,08 dikali 100% yaitu sama dengan hasilnya 8%. Karena untuk mengubah kesalahan relatif maksimum menjadi persentase kita kalikan dengan 100. Jadi kesimpulannya itu kesalahan maksimum yang terjadi pada perluasan perhitungan luas permukaan Q atau kuantitas adalah 8%. Jadi ini adalah kesalahan maksimum yang terjadi pada perhitungan luas permukaannya.